gotta get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the Halo semuanya, hari ini kami ada kegiatan modul Nusantara, yaitu refleksi kebinekaan 2. Akhirnya kita sampai di kampus Unifa. Karena di sini kita dibagi menjadi 2 sesi, akhirnya kita menunggu. Sambil menunggu, kita registrasi WiFi Unifa, guys. Sambil menunggu, kita melakukan registrasi. Sambil menunggu kelompok. Setelah kedua kelompok pertama telah selesai, akhirnya kita masuk. Sebelum mulai acara, kita registrasi WiFi Unifa, guys. Setelah kita melakukan registrasi WiFi Unifa, akhirnya acara dimulai, guys. Di sini Pak Ustadz Badarudin sebagai narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini. Berbicara masalah bagaimana membangun toleransi di tengah keragaman. Sini beliau mulai memberikan materi tentang toleransi keberagaman agama. Acara yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Tidak memiliki batas, Pak. Misalnya, saya mengantar kawan saya untuk pergi ibadahnya, apakah itu memiliki batas dari toleransi, apakah itu secara agama itu dilarang. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah garis batas kita toleransi, karena saya takutnya jika saya bertindak terlalu jauh, maka seperti yang habis pernah saya dengar bahwa ketika seseorang melakukan suatu hal yang terbaik kaum tersebut, maka dia adalah kaum tersebut. Takutnya itu melewati batasnya. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah batas aman kita untuk berkegiatan, Pak, antara perbedaan agama. Itu apakah kami memang tidak bisa masuk atau bagaimana, Pak, gitu. Nah, yang kedua, di waktu kejadian tersebut juga saya ingin masuk ke misi tersebut, Pak. Namun ada kesalahan saya tidak memakai penutup kepala gitu. Nah, salah satu teman saya menegur saya, jika ingin memasuki masjid tersebut harus mengenakan jilbab ataupun mengenakan penutup kepala, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah setiap nonis atau non-muslim yang ingin memasuki masjid atau tempat beribadah tersebut harus mengenakan penutup kepala atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang ingin saya dengar adalah seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz sendiri memiliki teman dalam organisasi beliau, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, di mana teman Pak Ustadz sendiri itu adalah seorang muslim dan istrinya itu adalah seorang non-muslim, yang dimana mereka beribadah secara terpisah dan melaksanakan ibadah-ibadahnya dalam aturan agama masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah apabila Setelah adanya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa Nusantara, akhirnya di sini Ustadz Badarudin menjawab dan memberikan penjelasan-penjelasan. Termasuk dalam hal ibadah, ya, sering saya sampaikan, silahkan. Jadi toleransi itu bukan gini ya, toleransi itu bukan harus mencampur adukan. Misalnya kalau pada saat Natalan umat Islam, Hidayah kepada orang-orang yang sedikit fanatik tentang hal tersebut, Pak. Terima kasih. Satu. Tiga perlengkapan, Mbak, itu masuk satu. Terus kedua, makanan ini yang masak itu orang masaknya. Jadi bagaimana itu, Pak? Apakah makanan itu termasuk dalam najis berat atau tidak? Karena untuk saya ini berkaitan dengan pada Aisyah tadi, karena dimana bilang boleh yang Ustaz dan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang LGBT. Saya ingin bertanya bagaimana kedekatan Muslim atau Islam, agama Islam
terhadap LGBT. Apakah tidak ada toleransi bagi mereka? Karena orientasi orang itu kan milik mereka. Jadi mereka yang mengatur siapa yang mereka suka, siapa yang tidak. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana pendekatan di situ, apakah negatif, apakah netral, apakah mendukung. Dan terima kasih. Setelah acara selesai, akhirnya kami mengambil konsumsi. Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah itu supaya memang di dalam negara kita ini kan ada aturannya gitu ya. Nah, kalau